Halo, calon pemimpin agroindustri. Pernah lihat petani berpengalaman bekerja? Gerakan mereka penuh perhitungan. Setiap tindakan adalah bagian dari rencana besar. Itulah, teman-teman, strategi dalam praktik. Dalam dunia bisnis, strategi itu seperti menentukan arah kapal, tahu tujuan dan cara menghadapi tantangan di depan. Bayangkan mengarungi lautan tanaman, ternak, dan permintaan konsumen yang selalu berubah. Itulah agroindustri. Tapi tunggu, strategi bagus tak berguna tanpa keputusan tepat. Setiap hari pengusaha agroindustri dihadapkan pada pilihan apa yang ditanam, kapan panen, bagaimana memasarkan produk. Keputusan ini bisa menentukan sukses atau tidaknya bisnis. Jadi bersiaplah, kita akan menjelajahi dunia manajemen strategis dan pengambilan keputusan dalam agroindustri. Bayangkan kamu petani kakao. Kamu bangun setiap pagi merawat tanaman dengan penuh dedikasi dan berharap hasil panenmu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Kamu bisa jual biji kakao di pasar lokal. Ini adalah cara yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan memang bisa memberikan penghasilan. Tapi bagaimana kalau kamu bermimpi lebih besar? Bagaimana kalau kamu ingin lebih dari sekadar cukup? Bagaimana kalau kamu ingin menciptakan sesuatu yang lebih bernilai? Bagaimana kalau kamu olah biji kakao jadi coklat lezat, kemas dengan cantik, dan jual langsung ke konsumen? Kekuatan strategi. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengubah biji kakao menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Strategi bantu kamu temukan peluang, buat produkmu beda dari yang lain, dan raih kesuksesan lebih besar. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang dan berinovasi. Di dunia di mana konsumen makin pintar memilih dan persaingan ketat, strategi yang jelas bukan lagi pilihan, tapi penting untuk bertahan dan berkembang dalam agroindustri. Konsumen saat ini mencari produk yang berkualitas, unik, dan memiliki cerita di baliknya. Strategi yang baik membuat kamu bisa tanggapi tren pasar dengan efektif, mengerti apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Seperti permintaan produk organik yang meningkat. Produk organik kini menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen yang peduli akan kesehatan dan lingkungan. Optimalkan alokasi sumber daya. Memastikan setiap hektar lahan, setiap jam kerja, dan setiap rupiah modal digunakan seefisien mungkin. Manfaatkan lahan, tenaga kerja, dan modal sebaik mungkin. Tingkatkan produktivitas. Dengan teknologi dan metode pertanian modern, kamu bisa menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Menghasilkan lebih banyak, efisien, dan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Ingat, air pasang mengangkat semua perahu. Ketika satu petani sukses, komunitas di sekitarnya juga akan merasakan manfaatnya. Pendekatan strategis pada agroindustri tak hanya untungkan bisnis perorangan, tapi juga ciptakan sistem pangan yang lebih kuat dan tangguh untuk semua. Dengan bekerja sama dan berbagi pengetahuan, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua petani. Kita bicara tentang kopi. Ingat kopi bubuk instan zaman dulu? Sekarang, konsumen mau kopi berkualitas, sumbernya terpercaya dengan rasa unik dan cerita di baliknya. Inilah petani kopi yang strategis. Mereka lihat perubahan ini. Mereka investasikan pada biji kopi berkualitas tinggi, praktik pertanian berkelanjutan, dan hubungan langsung dengan pemanggang kopi. Mereka ceritakan kisah kopi mereka dari biji hingga cangkir. Hasilnya, harga premium, pelanggan setia, dan bisnis yang berkembang. Ini satu contoh bagaimana pemikiran strategis bisa ubah agroindustri. Kita lihat ini dalam tren pertanian organik, pertumbuhan pasar khusus seperti buah eksotis, dan penggunaan teknologi inovatif dalam pertanian. Mengambil keputusan bisa bikin pusing. Tapi jangan takut, teman-teman. Kita semua pernah merasa bingung saat harus membuat keputusan penting. Ini keterampilan yang diasah dengan latihan. Ini panduan sederhana. Identifikasi masalahnya. Apa yang sebenarnya menjadi inti dari keputusan yang harus kamu buat? Harus spesifik. 1. Kumpulkan informasi. Riset, konsultasi dengan ahli, analisis data. Pengetahuan itu kekuatan. Semakin banyak informasi yang kamu miliki, semakin baik keputusan yang bisa kamu buat. 3. Jelajahi alternatif. Pikirkan banyak solusi, bahkan yang tidak biasa. Berpikir kreatif. Jangan takut untuk mempertimbangkan opsi yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya. 1. Nilai risiko dan manfaatnya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Pertimbangkan dengan cermat. Apa keuntungan dan kerugian dari setiap opsi?
Buat keputusan, percaya insting dan jalani pilihanmu. Jangan ragu-ragu. 1. Evaluasi hasilnya, belajar dari keberhasilan dan kegagalan, adaptasi, dan perbaiki. Setiap keputusan adalah kesempatan untuk belajar. Ingat, tidak ada yang selalu buat keputusan sempurna. Bahkan keputusan yang salah bisa memberikan pelajaran berharga. Kuncinya belajar dari setiap pengalaman dan terus berkembang. Dengan begitu, kamu akan jadi pembuat keputusan yang lebih percaya diri dan efektif. Selamat mencoba. Efek domino. Bagaimana pilihan cerdas berdampak pada semua orang. Bayangkan sebuah desa kecil di India yang terkenal dengan mangganya. Desa ini memiliki tanah yang subur dan iklim yang sempurna untuk menanam buah-buahan tropis. Setiap musim panen, desa ini dipenuhi dengan aroma manis mangga yang matang. Sekarang bayangkan sekelompok petani yang memutuskan untuk membentuk koperasi. Mereka mengumpulkan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bersatu, mereka memiliki kekuatan lebih besar untuk bernegosiasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Mereka berinvestasi di fasilitas pengolahan modern yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan teknologi canggih, mereka dapat mengolah mangga menjadi berbagai produk bernilai tinggi seperti jus, selai, dan keringan, dan mulai mengekspor mangga lezat mereka ke seluruh dunia. Apa yang terjadi? Pasar internasional mulai mengenal dan menghargai kualitas mangga dari desa ini, membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pendapatan meningkat, petani mendapat penghasilan lebih yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi kembali dalam pertanian mereka. Mereka dapat membeli peralatan yang lebih baik, benih unggul dan pupuk berkualitas, meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Anak-anak mereka dapat bersekolah dengan fasilitas yang lebih baik, dan keluarga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih nyaman dan sehat. Tercipta lapangan kerja. Pabrik pengolahan dan bisnis ekspor menciptakan lapangan kerja baru di desa. Banyak penduduk desa yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil. Pembangunan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, desa berinvestasi di sekolah dan layanan kesehatan yang lebih baik. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai menjadi fondasi bagi generasi mendatang untuk tumbuh dan berkembang. Inilah efek riak dari pengambilan keputusan yang berdampak dalam agroindustri. Keputusan cerdas yang diambil oleh sekelompok kecil orang dapat memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan. Jika dilakukan dengan benar, itu tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga mengangkat seluruh masyarakat. Keberhasilan satu desa dapat menjadi inspirasi yang mengikuti jejak mereka, tetapi juga mengangkat seluruh masyarakat. Dengan demikian, pilihan cerdas dan kolaborasi dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua orang. Melampaui keuntungan, manfaat sosial dari agroindustri strategis. Agroindustri strategis bukan hanya tentang menghasilkan uang, ini tentang membuat perubahan. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kita dapat memastikan setiap orang memiliki akses ke makanan yang aman dan bergizi. Pengambilan keputusan yang strategis memungkinkan kita untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan yang melindungi planet kita. Dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang di daerah pedesaan, kita dapat merevitalisasi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ingat, kita semua saling terhubung. Ketika petani berkembang, kita semua berkembang. Jadi, mari buat pilihan yang bermanfaat bagi manusia dan planet ini. Masa depan pangan, mengapa pemikiran strategis penting sekarang lebih dari sebelumnya? Dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan preferensi konsumen yang berkembang hanyalah beberapa tantangan yang dihadapi agroindustri. Tetapi, dengan setiap tantangan muncul peluang. Masa depan pangan adalah milik mereka yang dapat beradaptasi, berinovasi, dan membuat keputusan strategis yang menangani masalah-masalah mendesak ini. Pertanian presisi, pertanian vertikal, dan teknologi blockchain hanyalah skills tentang masa depan produksi pangan yang menarik. Memberdayakan diri kita, ajakan bertindak untuk calon agropreneur. Apakah Anda siap menjadi bagian dari revolusi pertanian ini? Inilah ajakan bertindak Anda. Pelajari tentang praktik pertanian berkelanjutan, tren pasar dan teknologi yang sedang berkembang. Jangan takut untuk menantang status quo dan mengeksplorasi ide-ide baru.
bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya, berbagi pengetahuan, dan membangun agroindustri yang lebih kuat bersama-sama. Ingat, masa bersaing untuk. Mari kita budidayakan masa depan lebih pelawis, adil, dan sejahtera. Kesimpulan, menabur benih kesuksesan dengan strategi dan pengambilan keputusan. Saat kita menjelajahi dunia manajemen strategis dan pengambilan keputusan dalam agroindustri, satu hal yang jelas, konsep-konsep ini bukan hanya kata-kata trendy, melainkan alat yang akan membentuk masa depan pangan. Dengan menerapkan pemikiran strategis, membuat keputusan yang terinformasi, dan terus beradaptasi dengan lanskap yang berubah, kita dapat membuka potensi sejati agroindustri. Kita dapat menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berdampak, meninggalkan warisan positif untuk generasi mendatang. Jadi maju terus, calon pemimpin agroindustri. Terimalah tantangannya. Buat keputusan sulit itu, dan mari kita budidayakan masa depan yang lebih cerah bersama-sama.